materinya. Dipersilakan Pak. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kabid Kesmas Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin SKM MKes. Yang kami hormati Kasih Kesehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja Bapak Haji Kasri SKM MKes. Kemudian Bapak Haji Lukman SKM MKes. Kemudian Pak Asdar, yang kami hormati Pak Samsudin dari organisasi profesi Kahli, Ibu Serina SKM, kemudian Pak Mursalim SPH, dan juga yang saya sangat hormati tim verifikator pusat Bapak Sofwan, ada Pak Prapto, Pak Ibu Susana, Pak Kuat Karyadi, dan Pak Nur Maringan. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi juga sementara kami virtual dengan Bapak Presiden dalam rangka penyerahan sertifikat Torah, ya, sehingga saya harus ikuti, dan alhamdulillah hari ini pada kesempatan ini sudah bisa hadir bersama-sama. Perkenankan kami memaparkan upaya-upaya atau langkah-langkah kami dalam rangka pelaksanaan program STBM Award ini, ya. Nah, tentu saja ini dilakukan dalam rangka pemenuhan SPM sesuai dengan PP nomor 2 2018 tentang standar pelayanan minimum, dan juga diperkuat oleh Permendagri nomor 100 tentang penerapan daripada SPM ini. Tentu saja harapan kami, tujuan daripada ini semuanya adalah untuk lebih menekan angka insiden penyakit agak lebih menurun, dan tentu saja pada ujungnya adalah upaya kita dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Yang pertama, sedikit gambaran tentang Kabupaten Baru, bahwa Kabupaten Baru ini membujur timur, utara timur, berada pada 110 km dari sebelah utara Kota Makassar, ibu kota Provinsi Selatan. Luas wilayah kita adalah 1174,72 km penduduk selatan dengan jumlah penduduk 180.373. Kemudian secara administrasi Kabupaten Baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan 15 kelurahan serta 40 desa. Nah, selanjutnya sedikit juga kami ingin gambarkan bahwa indikator pembangunan sosial di Kabupaten Baru, PIP kita berada pada angka 71, yang 8 besar di Sulawesi Selatan. Kemudian angka harapan hidup 69,2, PDB kita adalah 40.300.000. Pertumbuhan ekonomi di saat pandemi ini 0,87, ya, di awal pandemi. Satu dari 14 kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di atas 0, walaupun 0,47, ya. Kemudian sebelum pandemi ini pertumbuhan ekonomi kita adalah 7,4. Kemudian angka harapan lama sekolah 13,58, angka rata-rata lama sekolah 8,23. Kemudian persentase penduduk miskin kita adalah 8,26%. Kemudian sedikit gambaran COVID di Kabupaten Baru. Alhamdulillah hari ini yang terkonfirmasi positif ada 3, ya. 1 simptomatik, kemudian 2 yang asimptomatik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puncaknya kemarin di 8 Agustus mencapai 256, ya. Alhamdulillah melandai terus, dan hari ini sisa 3. Tetapi ya, saya biasa di teman-teman, kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada, ya. Tetap kita jalankan namanya protokol kesehatan, ya, upaya kita 3T, kemudian vaksinasi kita tingkatkan.
Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin sampaikan capaian dan target air minum sanitasi Kabupaten Baru, ya, universal akses JP 60%, kemudian bukan jaringan perpipaan 40%, ya. Kemudian sanitasi setempat 95% dan terpusat 5%. Di 2017 itu, ya, air minum 60,07%, kemudian sanitasi sudah mencapai 90,04%, terus meningkat, ya, di 2018, 2019 alhamdulillah, kemudian 2020, ya, air minum kita mencapai 90% dan sanitasi 100%. Dan di bulan Maret ini, ya, air minum mencapai 96,63%, sanitasi 100%. Alhamdulillah kita sekarang sudah Kabupaten ODN, ya. Next. Nah, kemudian penciptaan lingkungan yang kondusif. Yang pertama, kebijakan pemerintah daerah, ya. Kebijakan pemerintah daerah yang kita keluarkan, yang pertama ada surat edaran Bupati nomor 140/19/D tentang percepatan desa dan kelurahan stop buang air besar sembarangan menuju Kabupaten Baru, akses sanitasi menyeluruh. Kemudian yang kedua, kita buat SKT pemicu di masing-masing puskesmas. Kemudian ketiga, Perda Air Limbah Domestik, ya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengolahan air limbah domestik, dan yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 1 Tahun 2020 tentang distribusi, penyediaan dan atau penyedotan kasus. Alhamdulillah kita sudah punya mobil, ada 2 mobil penyedotan kasus, ya. Kemudian yang kelima ada SK tim pengelola air limbah domestik, ya. Kemudian yang keenam ada SK tentang program STBM ini, kemudian tentang tim STBM, dan yang ke-8 ada peraturan desa, ya, turunannya ke bawah, stop buang air besar sembarangan. Kemudian poin berikutnya adalah lembaga koordinasi yang mengutamakan sektor sanitasi. Sering saya laporkan juga pada kesempatan ini di tempat kami ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru tidak sempat bersama-sama kami, tapi alhamdulillah di Jakarta beliau mengikuti kegiatan kita ini. Kemudian yang kedua, lembaga koordinasi yang mengharus utamakan sektor sanitasi, ya. Yang pertama adalah pekerja PPAS atau PKP yang sekarang Kabupaten Baru bekerja sama dengan beberapa mitra program, yaitu USAID IWOS Plus, kemudian PAMSIMAS, Asosiasi KPPS Bank, dan Kotaku, program Kotaku. Kemudian yang berikut adalah komitmen pembiayaan sanitasi oleh Pemda, ya. Nah, kita siapkan dalam RPJMD 2016-2021, ya. Kemudian RPJMDes, ya, di desa, ya, kita dorong juga. Kemudian rencana kerja Pokja lebih detail lagi, APL dan PKP, dan rencana aksi daerah tentang APL 2019-2013. Kemudian yang berikutnya, fasilitator STBM terpilih, ya, kita sudah punya. Terdapat fasilitator sanitasi total berbasis masyarakat terlatih di masing-masing puskesmas, sanitarian di 12 puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah program pengembangan kapasitas terkait sanitasi total berbasis masyarakat. Yang pertama ada pelatihan fasilitator dan refreshing kader setiap tahun yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pokja, PPAS atau PKP, Dinas Kesehatan dan Mitra, terlain adalah USAID IWOS Plus. Kemudian yang berikut adalah keterlibatan warga dalam inovasi dan evaluasi, ya. Pemantauan WOS oleh tim Monet partisipatif terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah ada pelatihan, ada monitoring, ada evaluasi, RKM, analisa hasil monitoring, ada rembuk warga, kemudian stakeholder meeting atau gudang sebelum air minum sanitasi yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi
STBM. Ada pertemuan rutin Pokja, PPAS atau PKP, kemudian pertemuan rutin sanitarian, ini kita bawakan juga terus. Ada Smart STBM berbasis Android, kemudian pendataan air minum dan sanitasi berbasis aplikasi M-Water. Kemudian berikutnya, inovasi terkait enabling improvement. Yang pertama adalah kualitas inovasi dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk sanitasi aman dan mengembangkan 5 pilar STBM. Ya, yang kita sudah hafal semuanya. Kemudian ada surat edaran Bupati tentang penggunaan atau pembangunan tangki septik sesuai standar SNI untuk ASN lingkup pemerintah Kabupaten Baru. Ini wajib bagi setiap ASN. Ya, saya katakan bahwa ASN ini harus menjadi teladan, menjadi contoh dimanapun, termasuk dalam kaitan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kemudian himbauan Ketua Forum KKS Kabupaten Baru tentang pembangunan tangki septik sesuai dengan standar SNI. Kemudian peningkatan kebutuhan sanitasi. Ya. Yang pertama adalah strategi pasca pemicuan mendorong ODF dan 5 pilar STBM, ya, yaitu yang pertama tersedianya dokumen pemicuan, ada SK tim pemicu, ada berita acara pemicuan, kemudian rencana kerja pasca pemicuan, kemudian dilakukan monitoring berkala, ini penting, ya. Kemudian ada pendataan STBM menggunakan aplikasi e-pantau. Ini merupakan salah satu inovasi Puskesmas Balaka terkait pendataan 5 pilar STBM. Informasi terkait masyarakat serta pasien rekam medik. Kemudian yang kedua, promosi dan kampanye perubahan perilaku melalui media. Ya, ada promosi SCTBM, CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun dan stop BABS, buang air besar sembarangan melalui grup WA. Ada media sosial, ya, salah satunya ada YouTuber Wadenu terciduk BABS, ya. Ini juga yang kita lakukan promosi demikian, ya, kelihatannya santai tetapi menarik, alhamdulillah. Kemudian ada promosi lewat radio IGA FM berupa talkshow radio bersama dengan Pokja PPAS, PKP dan IGA Radio secara reguler dilakukan, ya, dalam rangka promosi, edukasi dan sosialisasi tentang isu-isu air minum, sanitasi dan perilaku higienis. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan mekanisme penghargaan kepada masyarakat atau institusi. Ya, kita sadar bahwa untuk mendorong yang namanya disiplin harus ada reward dan punishment. Ya, yang berhasil kita berhasil penghargaan, yang kurang berhasil tentu diingatkan. Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan berupa piala, PIM, sertifikat, penghargaan ODF kepada desa, kelurahan, dan kecamatan ODF. Ya, kita lakukan secara berjenjang, ya, mulai dari desa, kecamatan, dan alhamdulillah terakhir kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada Kabupaten Baru sebagai Kabupaten ODF dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan juara 1 dalam hal percepatan ODF. Alhamdulillah. Terus kemudian ini tren capaian 5 pilar STBM. Ya, yang pertama adalah ODF. Target kita di 2020 100%. Nah, kemudian 2018 itu baru mencapai 95,1%, 2019 mencapai 95,79%, dan alhamdulillah di 2020 kemarin itu sudah mencapai 100%. Kemudian cuci tangan pakai sabun, CTPS, ya alhamdulillah juga dengan adanya ini juga membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini, karena salah satu, ya, langkah dalam rangka
memutus rantai, ya ini kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang baru ketika COVID-19 ini, alhamdulillah ya. Bahkan saya biasa katakan, biasanya itu orang tua yang mengajari anaknya, kalau khusus CTPS ini ya, justru anak-anak sekolah itu yang mengajari bapaknya, karena lebih lincah anak-anak kita bagaimana model cuci tangan pakai sabun ini daripada orang tuanya ya. Dan ini membantu sekali di dalam rangka penanganan COVID ini ya. Di tahun 2018 45 baru mencapai 45, di 2019 50, dan di 2020 mencapai 86,14. Kemudian akses air minum ya, target 2024 100% ya. Kemudian di 2018 88,2, di 2019 90,61, di tahun 2020 mencapai 95. Kemudian sampah target 100% di 2024, di 2018 80,1, meningkat 80,41 di 2019, dan di 2020 mencapai 80,52. Kemudian SPAL ini yang tapi ini target 2024 100%, di 2018 40,1, 2019 40,5, dan di 2020 56,25. Next ya. Kemudian ini inovasi ya, yang pertama pemantauan, dan saya sudah sampaikan tadi sebenarnya pemantauan melalui pantau STPN ya, yang ini merupakan inovasi dari Puskesmas Palaka. Kemudian kedua, data hasil monitoring menggunakan pantau yang dapat diakses oleh seluruh kalangan yang membutuhkan. Kemudian ketiga, penggunaan pantau memudahkan dalam melakukan monitoring di semua sektor, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Kemudian berikutnya adalah peningkatan penyediaan akses sanitasi. Yang pertama adalah pengembangan opsi TTG, teknologi tepat guna sanitasi. Yang pertama adalah produk tangki septik upload filter ya, untuk penggunaan tangki septik yang diperuntukkan untuk daerah pesisir pantai dan daerah rawan banjir ya. Yang biasanya masalah yang kita hadapi itu adalah bahwa septik ini dia lebih tinggi air yang naik sehingga biasanya mengapung ya. Nah, dengan model tangki ini ya, ini merupakan solusi atau jalan keluar. Kemudian sarana cuci tangan pakai sabun sederhana di masyarakat menggunakan barang bekas, sampah plastik ya, dari Asosiasi Peduli Lingkungan dan Sampah Kabupaten Baru, dan kita siapkan juga CTPS mobile yang bergerak ya. Ini salah satu juga inovasi dari Palaka. Kemudian tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle ya, TPS 3R. Kemudian ada kita siapkan bank sampah lestari, hampir di semua desa yang ada di Kabupaten Baru sudah dibentuk bank sampah, dan untuk saat ini masih dalam proses pembinaan terkait jenis sampah, pemilahannya, kemudian pencatatannya dan pemasarannya. Nah, kemudian alhamdulillah di Kabupaten Baru ini ada wirausaha sanitasi. Untuk saat ini wirausaha sanitasi yang telah dilatih ada 6. Ada Pak Sinar, usaha Sinar Pusran yang pernah mendapat penghargaan. Ada di belakang saya di sini dari Kalompi, Desa Galung, yang memproduksi gorong-gorong, dudukan kloset, ya kloset dan seran aspal. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada usaha Rasid dari Palandro yang memproduksi gorong-gorong juga sama tadi. Kemudian tapi di tempat lain ada usaha Fitra di Jalan Anggrek yang menyiapkan gorong-gorong dan paket jamban. Kemudian ada usaha Setia Bangunan Akbar di Lalulang ya, memproduksi hal yang sama, sehingga nanti tidak susah mencarinya ya, karena hampir di setiap wilayah ada usaha-usaha sedemikian. Ada usaha Lisan di Kelurahan Copo, kemudian ada usaha Mario Pak Sabar di Bomas CP di Jambue. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah
menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi. Ya, ini kita bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan pemasaran produk pembiayaan sanitasi. Yang kedua, kita lakukan MOU Pokja PPAS atau PKP dengan Basnas dan mendorong penerapan subsidi cerdas. Alhamdulillah, ya, dukungan Basnas juga sangat besar. Kemudian yang berikut ada pemenuhan kebutuhan pasar sanitasi bersama pengusaha sanitasi yang telah dilatih yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian juga menghubungkan pengusaha sanitasi dengan hibah dari Basnas. Kemudian yang berikut adalah memastikan akses sanitasi aman. Ya, yang kita lakukan yang pertama, memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja dan tim pengelola air limbah domestik yang terlatih dan memiliki SK kepala dinas. Ini sudah berfungsi. Kemudian pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpadu dan sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Kemudian kita siapkan perda distribusi penyedotan kakus yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian pelatihan teknis sanitarian dan pengawas pembangunan tangki septik. Dan yang terakhir ada pencatatan terkait limbah yang disedot, ini penting tentunya. Kemudian poin berikut adalah mendorong pembiayaan sanitasi bekerja sama swasta, mikrofinansial dan masyarakat. Ya, produk pembiayaan sanitasi oleh KPPSP Bakti Huria Syariah Cabang Baru, kemudian adanya pembiayaan sanitasi bagi ASN oleh Koperasi Pegawai berdasarkan surat edaran Bupati tentang penggunaan pembangunan tangki septik sesuai dengan standar SNI untuk ASN lingkup pemerintah Kabupaten Baru. Kemudian himbauan Ketua Forum KKS tentang pembangunan tangki septik sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Kemudian yang poin terakhir di sini adalah pembinaan dan pelatihan wirausaha sanitasi dan pilar STBN lainnya. Ya, pelatihan teknis pembangunan tangki septik bagi pengusaha, WOS dan tukang. Kalau ini sudah jago semuanya. Kemudian pelatihan manajemen dan keuangan bagi pengusaha WOS dan pelatihan promotor WOS perkotaan dan perubahan perilaku berbasis sanitasi pasar. Kemudian yang berikut, inovasi dalam menyediakan kebutuhan masyarakat agar sanitasi aman dan pengembangan 5 pilar STBN. Saya kira tadi sudah sampaikan. Kemudian kualitas inovasi dalam penyediaan kebutuhan masyarakat akan sanitasi aman dan mengembang 5 pilar STBN. Ya, sama tadi ini ada contohnya ya digambar. Kemudian itu yang di atas itu contoh cuci tangan pakai sabun supaya menarik, ya, ada gambar-gambarnya, ya, anak-anak kita tertarik untuk ke situ, ya. Nah, ini tadi gambar pengusaha-pengusaha kita. Kemudian yang berikut, keterlibatan warga dalam menyediakan kebutuhan masyarakat sanitasi aman dan mengembangkan 5 pilar STBN. Next. Nah, ini contoh tadi, ya, konstruksi yang untuk daerah-daerah pantai, ya, upflow filter, ya, dia di atas permukaan. Intinya bahwa septik ini dia harus lebih tinggi daripada genangan atau permukaan air, insyaallah aman. Next, ada. Nah, kemudian ini informasi dalam gambar, ya, brosur pembiayaan air minum dan sanitasi oleh Bakti Huria. Kemudian yang berikut ini brosur salah satu dari pengusaha sanitasi Kabupaten Baru. Kemudian yang berikut ini adalah mau kita kerjasama BPS dengan Basnas untuk pembiayaan air minum dan sanitasi. Alhamdulillah Basnas ini kemarin juga ini sangat berperan dalam rangka mencapai 100% ODR kita, alhamdulillah, ya. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Inilah upaya-upaya kita dalam rangka menjaga, ya, kesehatan masyarakat kita, meningkatkan derajat kesehatan kita, dan yang mudah-mudahan pada akhirnya mendapatkan bonus, ya, berupa award STBN. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Luar biasa penyajian dari yang disampaikan langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Baru. Nah, untuk menggali informasi dari pemerintah Kabupaten Baru, saya persilakan kepada penilai pusat Pak